da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah kepada para aulia yang insya Allah pada kita selaku mata yang selalu setia mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kita adalah cepat dari baginda Rasulullah yang ayat dibasailin. Kajian subuh atau kuliah subuh ya, kuliah ba'da subuh kita pagi ini yaitu materi yang pernah saya sampaikan sebelumnya, cuma hanya untuk melanjutkan saja, yaitu materi ketujuh ya dari mentoring perkuliahan kuliah subuh, kuliah ba'da subuh, yaitu mengapa harus berdakwah. Nah, tadi saya katakan di salah satu surat ini ya, di Al-Qur'an yang berbunyi yaitu wada'iyan ilallah bi isnihi wa sirajan munira. Nah, di sini saya tidak menerjemahkan secara harfiah apalagi menafsirkannya. Cuma di sini ada perintah dakwah. Jadi berdakwah itu tidak mesti harus dapat gelar ya. Nah, di sini orientasi dakwah itu apa? Nah, ketika orang berdakwah ingin atau berorientasi bertujuan ingin mendapat gelar dari orang, dari gelar orang banyak dari masyarakat ya, tidak seperti itu. Bahkan dakwah itu wajib bagi setiap orang. Artinya perintahnya wada'iyan ilallah bi isnihi wa sirajan munira. Jadi kita disuruh menyeru, disuruh berdakwah. Wada'iyan itu dakwah. Nah, terkadang apalagi kita di negeri ini ya ada istilah lebih ketika berdakwah itu harus mendapat image dulu. Ya misalnya sahabat saya Pak Dino mesti harus gelar ustadz dulu, harus gelar mursyid dulu, gelar kiai dulu. Berdakwah itu tidak seperti itu. Makanya ada perintah dari Rasulullah itu dalam sebuah hadis juga, balighu anni walau ayat, itu sering, itu sangat populer. Ya ketika perintahnya sampaikanlah. Itu yang dimaksud dengan dakwah. Nanti ada kita bicarakan apa sih dakwah, terus ada pilar-pilarnya dakwah. Ya, jadi dakwah itu sifatnya da'iyan, menyampaikan. Nah, di sini dianjurkan bahkan diperintahkan berdakwahlah ya dengan kekuatan ya, dengan kekuatan seperti sinar matahari yang panas membara. Nah, tapi juga ada kelembutan. Artinya ada vertikal horizontal, tidak satu arah dalam berdakwah. Dan berdakwahlah dengan cara yang lembut seperti cahaya bulan. Cahaya bulan itu kan lembut, Pak Bayu. Jadi kalau cahaya matahari itu keras, apalagi yang sudah sinar matahari meninggi itu. Kalau masih pagi masih agak-agak lembut ya, karena banyak vitaminnya, ada provitaminnya yang masuk. Seperti itu. Nah, lagi-lagi jadi dakwah itu janganlah seseorang siapapun mengharapkan pujian, mengharapkan dia sebagai mubaligh. Nah, memang itu yang kadang-kadang membuat risih ya di beberapa kalangan ketika dakwah itu harus sebagai status sosial. Pada dasarnya tidak seperti itu. Wada'iyan ilallah itu siapapun harus berdakwah. Cuma terkadang orang anti. Nah, itu karena apa? Tradisi turun-temurun anti dengan dakwah, anti untuk menyampaikan, risih kalau orang menyampaikan kebaikan. Nah, ketika seseorang siapapun, baik saya pribadi, keluarga saya, ketika disampaikan kebaikan-kebaikan tidak sulit untuk menerima, berarti ada masalah dengan hati. Makanya hati itu memang harus kita bina, harus kita rawat. Jadi seperti kita merawat benda-benda atau barang-barang kesayangan kita, ya. Allah menitipkan hati. Memang hati itu terbagi ada beberapa, salah satunya ya ada qalbun salim yang terkenal, yaitu hati yang baik, yang selalu menerima kebaikan, ya. Nah, terus ada qalbun marij. Nah, ini susah untuk menerima kebaikan. Jadi tidak menerima. Jadi kalau mendengar kebaikan itu yang nggak nyaman. Nah, ini hati-hati. Setiap orang itu berpotensi untuk memiliki qalbun marij, yaitu hati yang tidak menerima kebaikan. Nah, terus ada yang paling parah lagi, qalbun mayit. Qalbun mayit ini punya hati tapi mati. Kalau mendengar kebaikan nggak suka. Jadi ketika siapapun orang, apalagi kita di komplek ini, misalnya kalau nggak suka dengan kebaikan, berarti ada masalah dengan hati.
nggak suka dengan azan, ada masalah dengan hati, nggak suka dengan suara bacaan ayat suci Al-Quran, ya Pak DKM lagi baca kayak yang merisi, kayak yang kepanasan, berarti apa bedanya kita dengan setan? Setan itu kalau mendengar Al-Fatihah dia tunggang langgang larinya, Pak Ustadz Deden, seperti itu Pak Manto. Nah jadi kalau kita nggak suka dengan suara Al-Fatihah, berarti kita mohon maaf. Jadi minal jinnati wan nas, jadi setan itu memang berpotensi dari jin dan manusia. Nah, ketika manusia tidak suka dengan suara Al-Fatihah, dengan ayat suci Al-Quran, berarti sudah, artinya lengkap sudah pada dirinya, yaitu minal jinnati wan nas, ada jin dan setan, atau dia sendiri sebagai setannya. Nah, tidak mungkin orang yang berkata baik itu identik dengan setan, karena syaitaniyah, sifat syaitaniyah itu nggak suka dengan kebaikan. Ya, beda dengan ahlukul karimah, yaitu untuk di bab berikutnya. Serulah manusia ke jalan Rabbmu Allah, ya, artinya dengan hikmah, hujjah. Nah ini hujjah, jadi ada itikat, ada kemauan, ya, ada greget seperti itu. Dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Nah ini dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, ya. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, mendapat tentangan, mendapat perlakuan yang tidak nyaman, ya kita tidak perlu membalasnya. Karena lagi-lagi seorang mental dakwah itu dia pasang badan, tidak mengharapkan pujian, tidak juga benci dengan dihujat, enggak. Jadi ketika kita dipuji, ya kata pimpinan Jawa Barat sangat populer sekali, janganlah kita terbang. Nah ketika kita dihujat, kita juga artinya tidak usah terlalu jatuh, benar ya. Jadi dipuji jangan terbang. Bahasanya seperti apa Pak Dino? Kan ada pimpinan Jawa Barat kalau mengatakan itu, kalau dipuji jangan terbang, ya kalau dihujat juga jangan tumbang. Seperti itu mental dakwah itu seperti itu Pak DKM. Jadi apalagi kita di KDKM-an, Pak Odang semua, Pak Dino, di siswa mungkin ya saya sendiri perlengkapan di bawahnya itu tidak berharap apapun dari dakwah itu, apalagi apalagi berharap materi, itu salah besar. Insya Allah barang siapa yang berdakwah itu Allah jamin kehidupan materinya, seperti itu. Dan orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa, maaf lagi Maha Bijaksana. Nah ini ada di Quran surat At-Taubah ayat 71, ya. Jadi orang yang berdakwah itu Pak Ustadz Deden ini ada garansi dari Allah. Siapa yang menggaransinya? Allah langsung, bukan manusia. Jadi ketika seseorang menyampaikan dakwah itu jangan pernah berharap apapun dari yang mendengarnya. Memang di dalam dunia dakwah itu ada 4 pilar, ya. Pernah saya katakan dulu 4 pilar itu apa? Dan 4 pilar dan 1 pilar. Ada 4 pilar yang sangat baik dan 1 pilar yang tidak baik. Dalam dunia dakwah itu satu ada pilarnya alimun. Nah ini orang-orang yang berilmu, orang berilmu siapapun itu. Nah apa sih orang yang alimun, orang berilmu tuh? Tidak mesti, lagi-lagi sudah saya bilang, jangan gila pangkat, jangan gila gelar. Ketika di negeri ini gila pangkat, gila pingin disebut, ya, gila pingin difigurkan, sudah dia bermasalah. Dia akan jadi tersiksa. Nah ini mental pendakwah yang masih berharap pujian, berharap rupiah yang banyak, padahal nggak berharap pun Allah sudah kasih. Ya, ketika masih dibenturkan, hal yang mau berdakwah supaya terkenal, sudah dia akan bermasalah, dia akan sengsara. Ini Allah tidak suka banget ketika kita berharap seperti itu. Janganlah pernah pamrih dalam berdakwah. Ya, ini aliman, orang yang berilmu. Nah, terus ada pilar kedua dalam dunia dakwah, yaitu al-muta'alliman, yaitu orang yang mau menuntut ilmu. Ya, orang yang mau belajar. Dia terus mendengar, mencari informasi-informasi, dia belajar, bahkan dia berani mencari sekolahnya, baik buat dia sendiri dan buat keluarganya. Nah ini sini yang menariknya, al-muta'aliman, pilar kedua, orang yang mau menuntut ilmu. Jadi ketika berbicara tentang ilmi, dia sangat greget, ingin mendatanginya tempat itu dimanapun berada. Nah ini orang yang al-muta'aliman. Kita memiliki jiwa seperti itu enggak? Kenapa seseorang dalam dunia keilmuannya tidak pernah maju? Karena dia menutup diri dari keilmuan, tidak mau, artinya belajar nggak mau. Misalnya saya senang ya ada di sini dosen muda, ya, contohnya Ustadz Deden Nurjaman, dia seorang dosen muda. Itu keren banget. Ini tentang pembudidayaan jamur, pembudidayaan dunia-dunia tumbuh-tumbuhan. Nah itu tertarik
menarik sekali kita mendengar. Nah, itu salah satunya. Lagian mencari ilmu itu tidak monoton, tidak hanya ilmu agama aja, tidak ilmu fikih aja, tidak. Yang disebut al-muta'alimin, orang mau mencari ilmu, orang yang mau menuntut ilmu. Nah, apalagi dalam dunia dakwah, dan dunia dakwah juga tidak mesti harus membicarakan konteks keislaman dalam masjid terus, tidak. Tapi ketika ada seorang yang berilmu, dia menemukan sesuatu, ya misalnya kayak James Watt, dia menemukan mesin uap. Padahal sederhana, kalau saya balik kisah seorang James Watt hanya dari sebuah teko cerek yang mengeluarkan uap dari ujungnya, yang sering kita kalau menjerang air panas suka bunyi tut itu. Nah, itu asal dari sejarah, ya. Saya suka kalau yang ada keilmuan, ada Guhlilmo Marconi. Nah, ketika dia menemukan sebuah sinyal, ya, pemancar radio, itu keilmuan. Ini menarik sekali. Orang Islam itu harus tertarik. Nah, kenapa kita hanya jadi seorang consumer atau customer, hanya untuk memakai aja taunya, tidak pernah mau tahu akan keilmuan. Lihat Guhlilmo Marconi, ya, seperti itu. Ada Johann Gutenberg. Nah, yang kita pakai sekarang itu ya termasuk gadget, ya, komputer, laptop. Siapa yang penemukan? Kita tidak pernah mau tahu, belajar. Ya, kita pakai gini kayak yang hebat banget, share keilmuan seakan-akan sudah hebat. Padahal ada penemunya. Siapa dia? Johann Gutenberg. Ya, dia penemu asal usul dari gadget ini. Harus kita pelajari. Kenapa mereka bisa? Kita tahu kok listrik mati. Nah, kita nggak tahu siapa sih, Benjamin Franklin. Dia menemukan, ya, tentang kelistrikan. Belum lagi bola lampunya Thomas Alva Edison yang sangat populer. Nah, itu keilmuan-keilmuan itu sebenarnya itu dari Islam dasarnya, dari basically-nya Al-Qur'an. Kenapa? Ketika keilmuan itu dibicarakan, kita hanya mengaji Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, baru segitu aja begitu indahnya. Apalagi sudah diambil ilmu-ilmu dari Bismillah itu. Kenapa? Benjamin Franklin, Johann Gutenberg, Thomas Alva Edison, James Watt, dan lain sebagainya, ada Albert Einstein. Itu basically-nya Pak Dino Al-Quran, Pak. Nah, ini yang kita tidak sadari. Semua keilmuan itu dari Islam. Ada Al-Jabar, ada Ibnu Sina dalam dunia kedokteran. Nah, ini thalabul ilmi. Nah, kita tidak pernah mau tahu. Karena kita menutup diri dari keilmuan. Nah, ini al-muta'aliman, orang yang mau mencari ilmu. Nah, oke, ada pilar ketiga. Nah, ini orang yang sangat loyal banget, ya, sangat setia banget ketika ada seorang pendakwah atau penyampai ataupun guru-guru yang menyampaikan sebuah keilmuan. Dia akan mendengar dengan yang baik, yaitu pilar yang al-mustami'an. Nah, ini orang yang mau mendengar. Jadi dalam dunia dakwah itu kita tidak mesti harus berbicara di depan. Mohon maaf, seperti saya saat ini, enggak. Ya, ada kalanya kita menjadi al-muta'aliman, kita mencari dulu, Pak Deden. Terus ada pilar ketiganya, yaitu al-mustami'an. Nah, kita mendengar dulu. Mendengar itu bukan berarti kita di bawah orang. Nah, terkadang di sini ada sebuah intuisi, ada sebuah paradigma ketika menjadi pendengar seakan-akan jadi orang rendahan. Tidak seperti itu, Pak Dino. Karena saya lebih suka mendengar ketika saya tidak mampu untuk menyampaikan. Nah, ada orang yang gengsi, menyampaikan gitu aja saya juga bisa. Bukan seperti itu yang terjadi. Paradigmanya tidak dibentuk seperti itu dalam mustami, dalam mencari ilmu. Tapi benar-benar dengan keikhlasan, saya ingin tahu nih, ketika Pak DKM, Pak Ustadz Odang menyampaikan sebuah risalah, membaca ayat suci Al-Quran, ada apa sih yang termaktub, tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran itu? Nah, itu orang yang mustami, orang yang mau mendengar. Nah, terus ada pilar keempat dalam dunia dakwah. Lagi-lagi kenapa kita mesti harus berdakwah? Pilar keempat itu yaitu al-muhibban. Al-muhibban itu siapa? Yaitu orang yang mampu, orang yang punya kemampuan secara materi, ya, dalam konteks ini yaitu harta, ya, materi. Nah, dia tapi orang sibuk, tapi hatinya selalu bertaut di masjid, artinya ada untuk dakwah. Nah, contohnya banyak, saya sangat bangga lah, ya, di Alta Regency ini banyak muhibban. Ya mungkin kalau saya sebut mungkin mereka tidak nyaman, tapi izin kadang-kadang saya menyebutkan. Mohon maaf, seperti sahabat saya Pak Manto, ya Ibu Desi. Ya, itu dari muhibban semuanya. Ada Pak Asep, ada Pak Oban. Nah, itu muhibban. Apakah mereka tidak berdakwah? Mereka berdakwah dengan materi. Ya, ada Pak Dino yang suka mengasih misalnya buat masjid. Seperti itu. Ya, ada Pak Kang Bayu. Nah, itu al-muhibban, orang yang sibuk. Dia pernah mengatakan, maaf Bang Samsul, saya sibuk tapi ini deh buat masjid. Salah satunya ada Pak Rudi juga, ya, seperti itu. Ini mohon maaf saya menyebutkan karena
Seketika itu jadi motivasi untuk fastabiqul khairat pada DKM, izin saya menyebutkan karena untuk kebaikan. Insya Allah tidak gibah. Kan ini jadi the best motivation. Jadi motivasi terbaik. Ketika kita menyampaikan kebaikan, menyebut nama orangnya, insya Allah jauh dari gibah. Beda misalnya Allah suka banget dengan ini menyebut nama orangnya, oh dia punya kelemahan seperti ini, Fulan bin Fulan, oh pagi-pagi gini sudah, itu gibah, nggak baik ya. Seperti itu. Jadi pilar keempat ini al-muhibban. Jadi saya ulang lagi, yang pertama dalam dunia dakwah ada 4 pilar, yaitu pilar pertama Pak DKM ada aliman, yaitu orang yang berilmu ya, dan dia terus mencari. Terus yang pilar kedua al-muta'aliman, orang yang mau menuntut ilmu. Nah kayak kita ini mau menuntut ilmu, tidak langsung pulang. Berarti bukan jadi keharusan, tidak. Terus ada al-mustami'an, yaitu orang yang mau mendengar. Seperti itu tadi. Makanya kenapa sih kita tahu sekali lagi para ilmuwan, ada Albert Einstein, terus ada Johann Gutenberg, ada Benjamin Franklin, ya, ada James Watt dan lain sebagainya. Mereka selalu mengambil sumber-sumber itu dari Al-Qur'an. Saya pernah baca dalam sebuah majalah ya, yaitu Germany Magazine ya, artinya majalah Jerman. Jerman itu tidak seperti Indonesia Islamnya, tidak terlalu mayoritas. Tetapi non muslim pun Pak Odang, Al-Quran itu disimpan di librarian ya, di perpustakaan itu, librarian center, itu mereka tuh Al-Quran itu lebih utama kedudukannya. Padahal mereka bukan muslim Pak. Kenapa mereka Al-Quran disimpan paling istilah nomor 1 di librarian, di perpustakaan itu? Karena ilmu semua dari sumber, mereka yakin betul, walaupun mereka belum hidayah masuk Islam, mereka yakin bahwa sumber ilmu itu dari sumber hukum dan sumber ilmu itu dari Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu di bawah, di luar sana itu sumbernya Al-Quran Pak Odang sebenarnya. Makanya di Jerman itu ya, salah satunya di Hamburg ya, tempat pusat perpustakaan terbesar di Jerman itu. Ya kalau kita boleh nanti dikaji ya. Mohon maaf tidak terlalu tinggi saya ngobrol tentang ini, tapi ini ketertarikan saya tentang keilmuan. Ternyata semua ilmu, baik dunia medis, dunia olahraga itu ada di Al-Quran ya. Apalagi dunia teknologi. Karena saya share di grup. Manusia bisa ke bulan itu dengan ilmu. Nah kita hanya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Nah segitu juga saya rasa sudah begitu indah. Apalagi kita kaji supaya bisa nggak dengan Qul huwallahu ahad ini bisa menciptakan sebuah pesawat terbang. Ternyata bisa, dikaji terus di dalamnya. Apa sih tafsir dari Allahus Samad, Allah tempat meminta. Ternyata untuk wahai Allah untuk terbang itu bisa, ya. Makanya terjadi pada tahun 1912 ada Edwin Aldrin, ada Yuri Gagarin, ada Neil Armstrong. Nah mereka bukan orang muslim. Cuma tersiar kabar terakhirnya walau alam bisawab yang namanya Neil Armstrong mendapatkan hidayah walau alam bisawab ya. Coba nanti tolong ditabayun lagi Pak Dino yang lebih kadang-kadang suka mau mencari ke sana. Tersiar kabar terakhir saya dapat informasi itu Neil Armstrong itu mu'alaf, walau alam bisawab. Kenapa dia mu'alaf? Dari sekian banyak dia kaji ilmu tentang teknologi penerbangan ini di tahun 1912 itu, dia pernah mendengar sebuah suara di luar angkasa ataupun di bulan, ya. Seperti itu yang saya tahu, makanya kita kaji untuk pastinya. Tapi saya bangga sebagai muslim ketika seorang Neil Armstrong, ya, kok saya mendengar suara ini di bumi, sedangkan dia non muslim. Apa yang terjadi Pak Bayu? Ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu di bulan Pak. Kok suara ini pernah saya dengar di bumi, kata Neil Armstrong. Dia hatinya tergugah. Kok saya tidak mendengar, mohon maaf, suara nyanyian. Saya tidak mendengar suara nyanyian yang biasa saya iniin, kata Neil Armstrong. Yang pernah saya dengar. Kok nggak ada suara itu? Saya tidak mendengar suara teng teng. Kenapa tidak ada suara itu? Ini di luar angkasa. Ya, ini pada tahun 1912 ya, itu pesawat Sputnik 2. Jadi kita kaji lebih secara sederhana aja. Kok ada suara ini? Tergugahlah Neil Armstrong. Akhirnya pas mendarat di bumi, dia jatuh tersungkur, dia bersujud, dia mu'alaf. Apa resikonya Pak Odang, Pak DKM, Pak Dino, sahabat-sahabat lain? Dia dipecat dari NASA, dari Badan Penerbangan Internasional luar angkasa itu. Kenapa dia dipecat? Ini resikonya, sebuah pekerjaan yang luar biasa itu. Dia dipecat karena dia mu'alaf, dia bersujud syukur, tersungkur dia bersujud. I'm Muslim. Maka bergantilah menjadi nama Muhammad Armstrong. Dan Armstrong itu pun akhirnya menjadi sebuah satuan hitungan ya. Jadi kalau ada istilah nilai Muslim bangga, berapa Armstrong? Itu jadi satuan nama dia itu. Jadi satuan salah satu
percepatan. Itu Pak Dino. Yang saya tersiar kabar, cuma tolong ditabayun lagi. Yang jelas ya suka tidak suka menerima itu benar tidak benar, tapi tidak mungkin ada yang kebetulan. Memang lagi saya cari dulu sumber kebenarannya Pak narasumber yang terbaik, seorang Muhammad Armstrong yang asal katanya Neil Armstrong Pak Odang. Seperti itu. Jadi pilar keempat itu adalah tadi muhibban. Nah, muhibban itu luar biasa ya pagi-pagi ini. Nah, ini ada kopi. Nah, itu muhibban. Orang yang tidak sempat siapapun itu untuk mengikuti pelajaran dakwah kita di pagi hari ini di masjid, tapi mereka udah menitipkan ini. Nah, ini salah satu dari al-muhibban, orang yang sibuk tapi mereka sempat untuk berdakwah, yaitu para sponsor. Jangan dikira ini tidak berarti ini jadi saksi, Pak. Ini jadi saksi. Ketika kita berdakwah ada orang yang menyuguhkan ini Pak Odang yang bikinnya, tapi maksud saya yang menyimpan ini siapa? Ini Allah cari terus. Artinya Allah lebih tahu. Ini jadi kesaksian. Masjid jadi kesaksian. Seperti itu. Nah, ini yang tidak baik nih buat kita semua, buat saya pribadi, keluarga saya dan semua orang. Janganlah jadi antum, jangan jadi pilar kelima. Yaitu apa? Jahilun. Jahilun ini orang yang anti kebaikan. Kalau mendengar kebaikan risih dia. Kalau mendengar agenda kebaikan, wah ini ada apa lagi sih kok ribet banget. Nah, ini jahilun. Orang yang tidak suka dengan kebaikan. Mohon maaf, siapapun itu. Saya mungkin. Kok Masjid Al-Aqsa banyak benar aturannya, ya. Kok di RT ini banyak banget di Alta Regensinya aturan-aturan hidup. Kenapa dia tidak terbiasa dengan hidup yang baik? Pinginnya bebas, pinginnya free maksiat, pinginnya ugal-ugalan, pinginnya arogan. Nah, orang yang baik tidak suka arogan. Jadi itu pilar-pilar itu ya. Jadi ada sekali lagi saya ulang pendidikannya. Ada 4 pilar dalam dunia dakwah. 1 alimun, orang yang berilmu. Pilar kedua al-muta'alimun, orang yang mau menuntut ilmu. Pilar ketiga al-mustami'an, orang yang mau mendengar ketika dia belum mampu untuk mengatakan. Dan keempatnya al-muhibban, para sponsor, orang-orang yang punya kemampuan secara materi menyumbangkan materinya untuk dunia dakwah karena dia kesibukannya, pahalanya besar. Nah, janganlah antum, apalagi saya yang mungkin dianggap orang bela-bela seperti ini, padahal saya tidak menginginkannya Pak Odang, yaitu jadi al-jahilun. Nah, ini jahilun ini sahabat-sahabatnya Abu Lahab. Orang-orangnya Abu Jahal masih ada sampai sekarang, masih banyak. Siapapun itu yang tidak suka dengan kebaikan, jahilun, dia masuk ke dalam jahilun. Orang-orang yang merongrong dakwah, ini wajib diperangi. Nah, demikianlah taklim pada subuh kita kali ini tentang kenapa kita mesti berdakwah. Terus ada 4 pilar dakwah yang baik dan 1 pilar jadi perongrong. Insya Allah kita selalu dalam ridha Allah SWT, dalam keberkahan, ya. Selalu menegakkan syiar dimanapun kita berada. Sekali lagi, berdakwah tidak mesti mendapat gelar, tidak harus dipuji, tidak, bahkan jauh, jangan sampai ada ekspektasi untuk dipuji orang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita tutup dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah taklim pada subuh kita kali ini. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.